Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau kita melihat media, jadi nonton media atau mengikuti YouTube ya, atau media yang lain, itu ternyata di dunia ini ada perkembangan yang luar biasa. Jadi pemahaman terhadap Islam yang dulu marah karena peristiwa di New York itu ya, jadi pengeboman pusat perdagangan, World Trade Center, itu menyebabkan istilahnya orang trauma terhadap Islam ini. Jadi Islam itu dicap sebagai terorisme. Stigmanya bahwa Islam itu mesti hubungannya dengan terorisme. Tapi sekarang ini udah lumayan berubah. Dan bahkan besar berubahnya kalau kita melihat Prof. Imam dulu waktu World Cup di Qatar itu. Selama ini tidak pernah ada World Cup itu upacaranya membaca Al-Quran. Dan itu World Cup itu di Qatar itu menyebabkan apa ya, banyak orang yang kemudian paham, oh Islam ternyata begini ya, bukan begitu. Gitu. Terus pun di pengalaman jenengan di luar negeri kan jenengan ini sudah keliling kemana-mana itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali ya apa yang disampaikan oleh Mas Habib. Mas Habib nyebut-nyebut WTC, World Trade Center ya. Seminggu sebelum itu, saya di sana Mas Habib. Di New York? Iya di New York, saya di New York. Jadi umpama telat seminggu gitu. Seminggu saya pas di situ. Waktu itu ada. Ya, sekitar situ. Saya naik. Ya Allah. Saya di situ saya naik Mas Habib. Di WTC saya naik seminggu. Seminggu sebelum terjadi. Sebelum terjadi itu. Ada di atas. Ada di atas saya. Ya Allah. Nah itu memang saya kadang-kadang kalau merenungkan kehidupan saya ini Mas Habib. Saya kan beberapa wawancara dengan Mas Habib kan pernah katakan. Tahun 92 Mas Habib. Saya kan ke Baghdad. Nah, itu, saya nginep di Hotel Ar-Rasyid. Itu hotel yang paling mewah di sana waktu itu. Saya pulang seminggu. Itu hotel itu dibom di Amerika itu. Sama dengan WTC. Sama dengan WTC. Ya, itu tanggal 26 apa ya Desember atau apa ya waktu tsunami itu Mas Habib. Tsunami itu di Aceh. 26 September atau itu ya. Tanggalnya saya ingat 26 itu ya. Itu kan hari Minggu. Hari Sabtunya saya di sana Mas Habib. Di Aceh? Iya, saya dibujuk-bujuk oleh teman saya di Aceh, pulangnya besok saja, lusa gitu kan. Besok bisa ke Pulau W katanya. Saya bilang, enggak. Habis itu kalau di sana. Iya, saya harus pulang, tak bilang. Pekerjaan saya banyak itu. Nah, nyampe di rumah, besoknya itu saya dengar ada tsunami itu. Tsunami besar-besar. Jadi saya beberapa kali merasa terselamatkan seperti ini Mas Habib. Ini tuh kalau komentar Mas Habib tentang WTC. Akhir-akhir ini memang 4-5 tahun terakhir saya kan pergi kemana-mana Mas Habib. Ya itu kan diundang untuk kajian-kajian Islam. Kalau ke Malaysia kan biasa, memang saya 1 tahun bisa 4-5 kali gitu kan. Nah, tapi juga ke Singapura, saya ke Jepang gitu kan. Lalu kemudian ke mana? Negara-negara di Eropa, ya, ke Prancis, ke Jerman, ke Inggris, ke Belanda, ke Brussels, ke Belgia. Lalu kemudian juga ke Amerika Serikat, ke New York, ketemu Imam Syamsi Ali itu ya. Mas Habib kan kenal nama itu kan. Itu lalu kemudian bahkan juga ke Rusia, ke Australia, ke Selandia Baru, ke Auckland, ke Wellington. Tadi juga saya nyebut-nyebut Mas Habib. Saya pergi ke Amerika Latin, ke Kolombia, ke Bogota itu kan. Memang benar ya Mas Habib. Orang bersemangat sekarang ini untuk apa ya? Untuk ingin tahu sebetulnya Islam itu seperti apa. Awal-awal itu kan dibenci ya kan. Islam itu kan orang Islam itu menakutkan. Tapi ternyata setelah dekat, mereka tuh merasa dekat, tahu sendiri kehidupan umat Islam, kok baik. Karena itu kalau Mas Habib tadi mengatakan sepak bola di Qatar itu kan, dengan baca Quran, lalu kemudian juga para pengunjung itu tolerannya seperti itu, lalu di hal-hal yang dilarang itu memang membahayakan.
tubuh badan daripada si kesehatan daripada yang bersangkutan. Lama-lama kan lalu bertanya, apa itu Islam kan begitu. Islam ternyata kan tidak membahayakan. Soal ada teror, soal ada kekerasan, soal ada orang, itu kan sebenarnya bukan miliknya orang Islam. Itu kan milik semua sebetulnya itu kan. Milik itu manusia. Manusia itu ya seperti itu. Kalau belum terdidik, berkaitan atau Pak Katolik atau Hindu atau Buddha sebetulnya juga sama gitu kan. Sama. Itu sebetulnya kan manusia. Manusia di dalam dirinya itu siapa saja itu kan. Kalau punya potensi. Radikal ya. Iya, punya potensi melakukan hal-hal yang jelek ya, yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Dan itu ada pada setiap orang. Manusia. Makanya kalau di Quran, Mas Habib ya, dulu kan pernah saya sampaikan, Quran itu kan menjelaskan siapa manusia, gitu kan? Belum bicara agama ini, bicara manusianya. Manusia kan disebut dengan kata insan itu, disebut dengan kata anas, disebut dengan al-basar, disebut dengan bani Adam. Itu kan selalu negatif sebetulnya. Innal insana li rabbihi lakanut. Bahwa insan itu kepada Tuhannya saja itu ingkar. Innal insana layatgha. Insan itu sesungguhnya selalu punya sifat-sifat melampaui batas. Teror kan melampaui batas itu kan. Innal insana khuliqa halu'a. Manusia itu, insan itu selalu berkeluh kesah. Innal insana lafi khusrin, dalam keadaan merugi. Itu kan. Jadi apa saja sebetulnya hakikatnya merugi. Innal insana ladulmun mubin. Dolim yang nyata, doluman jahula, kafuro, jidala, suka berdebat. Sifat-sifat yang parah. Do'ifa, faturo, tergesa-gesa. Memang insan itu. Ini kita belum bicara agama. Karena itu semua sebetulnya yang disebut dengan insan itu ya makhluk seperti kita ini sifatnya seperti itu. Beda banget dengan hanya satu yang insan dikatakan baik. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Itu kan sesungguhnya aku menciptakan manusia dalam keadaan sebaik-baiknya, itu kan tubuhnya itu baik memang. Itu kan indah. Tapi lalu diteruskan summa rodatnahu asfala safilin. Kemudian dilanjutkan ya. Nggak enak gitu. Jadi manusia itu memang seperti itu, Mas Habib itu. Jadi apa namanya? Nah, ini hanya itu tidak sadari. Namanya manusia itu kan kepengin menang, kepengin dianggap unggul kan itu kan. Kepengin yang ada di atas, kepengin yang paling modern. Lalu kemudian ketika punya nafsu kepingin yang lebih unggul itu, lalu kemudian merendahkan yang lain. Lalu kemudian saatnya suatu ketika kelompok muslim ini yang dilihat mungkin komunitas tertentu yang kok itu rendah itu kan. Padahal itu minoritas. Padahal itu minoritasnya. Lah, mayoritasnya kan dengan kemajuan transportasi, kemajuan komunikasi, dunia submedia, baru paham. Dunia sudah semakin terbuka kayak gini. Dunia sudah semakin kecil karena teknologi komunikasi informasi kayak gini. Orang lalu menjadi bisa lihat. Kalau orang kan bisa lihat, untuk lihat Indonesia yang sebenarnya itu kan, wah coba ada kasus misalnya di Blitar, gitu kan, ada petasan, gitu kan, lalu kemudian meledak, lalu bisa akibatnya ada satu keluarga mati semua. Beberapa menit kemudian di New York sana sudah menjelaskan pada Blitar itu mana, kan tidak tahu kan itu kan. Seperti ini, jadi itu cepatnya dengan komunikasi, revolusi informasi komunikasi itu orang lalu kemudian bisa melihat senyatanya, termasuk juga melihat bahwa Islam itu tidak sejelek yang dibayangkan, kan begitu. Lalu kemudian penasaran, belajar lalu bagaimana sesungguhnya Islam, Qurannya itu bicara apa, yang disebut sunnah bicara apa, pikiran-pikiran Islam selama ini gimana, semakin mudah. Dengan semakin mudah, lalu kesimpulannya menjadi berubah. Dulu kalau Islam itu dianggap sebagai sesuatu yang menakutkan, teroris, orang lalu bilang, kok tidak. Islam kok lalu menjadi sehat. Islam itu kok malah diawali dari toharoh, kebersihan, itu kan, kesucian dulu, diajari wudhu dulu, itu kan. Nah, itu. Lalu puasa seperti ini. Puasa itu lalu kemudian menjadi sehat. Islam itu kok tidak boleh
makan sembarang makanan. Minum bir, minuman keras tidak boleh, alkohol, narkoba kok tidak boleh. Kenapa? Kan itu kan. Baru paham. Setelah paham lalu kemudian bersemangat. Ya sudah, lalu kemudian dia dulu kemudian ada kajian-kajian Islam. Kajian-kajian Islam kan maunya kan mencari kelemahan, tetapi setelah dilihat, loh kok malah bagus lagi. Kan banyak orang ilmuwan-ilmuwan yang maunya meneliti gitu Mas Habib. Kejelekannya atau kelemahannya, ternyata malah justru yang ditemukan adalah keindahan Islam di situ. Kan banyak itu kan ilmuwan-ilmuwan Mas Habib kan pernah membaca buku-buku. Jadi memang betul Mas Habib. Jadi kalau saya misalnya di Belanda dulu tahun berapa itu kan hanya beberapa saja masjid. Sekarang sudah ratusan Mas Habib. Masjid itu sudah ratusan. Ke berbagai kota itu di situ ada dan itu laku. Komunitasnya laku. Malah lalu kemudian lebih disiplin saya lihat Mas Habib. Lebih disiplin. Maaf, masjidnya lebih bersih. Masjidnya lebih bersih. Maaf ya. Saya kalau di Amerika beberapa datang ke masjid walaupun tidak besar. Itu kesucian bukan hanya masjidnya ya. Tempat wudhu, toiletnya itu bersih sekali. Iya. Lebih bersih dari hotel. Iya. Seperti itu Mas Habib. Seperti itu kan. Mas Habib kan di Amerika kan lama. Iya, Mas Habib di Australia kan juga lama. Iya. Coba kan. Masjidnya bersih-bersih. Masjidnya bersih-bersih. Dan orangnya baik-baik. Saya lihat misalnya di Brussel gitu kan. Maaf ya. Nggak kayak sebagian masjid kita. Iya, ya itu kan memang budaya sebetulnya itu. Walaupun mereka tidak Muslim umpama itu, mungkin keadaannya ya seperti itu, karena memang pertumbuhan masyarakatnya seperti ini. Bahkan lalu kemudian kalau misalnya ada kumuh macam-macam itu diajari Islam toharoh saja masih kumuh, apalagi tidak kan itu kan. Tapi sekarang ini kan sudah alhamdulillah Mas Habib ya. Dan saya lihat masjid di Amerika itu istilahnya terbuka untuk siapa aja. Orang bisa melihat orang sholat. Iya. Bisa berdialog. Gitu, tadi saya katakan coba. Kalau di sini enggak boleh loh itu. Coba seperti misalnya sekarang Mas Habib. Ketika saya jadi rektor, ya kan. Kok anak-anak Rusia itu ada 29 orang Mas Habib. Datang. Kuliah di UIN Malang kan gitu waktu itu. Yang sekarang sudah pada lulus. Itu kan kalau mengirim ke Indonesia lalu kemudian juga belajar agama ya, ekonomi tapi ekonomi Islam, lalu syariah macam-macam itu Mas Habib. Itu kan di sana sebenarnya sudah tumbuh, sudah berkembang. Padahal dulu sebelum Gorbachev itu kan, itu kan tidak boleh. Tidak boleh. Kan mulai dari ada perestroika itu ya Mas Habib ya. Itu coba sekarang di Moskow itu ada masjid besar di tengah-tengah kota. Bisa menampung 10.000. Wow. Lalu kemudian yang menarik sekali di Indonesia barangkali belum terpikirkan, gitu kan? Di sebelahnya itu ada lapangan olahraga, berbagai cabang lapangan olahraga. Sehingga kalau ada orang nanti itu membangunnya sama dengan masjid itu atau gimana? Artinya saya bertanya-tanya katanya fasilitas itu memang termasuk menjadi bagian yang tidak terpisahkan antara kepentingan olahraga dengan kepentingan ruhani ini gitu kan. Luar biasa. Kepentingan ruhani. Di sini belum. Mungkin mereka jadi ingat Prof Imam ini kan dulu pernah jadi panitia pendirikan masjid UMM itu. Oh iya. Artinya itu satu-satunya masjid yang ada di atas masjid tapi di bawahnya kan fasilitas umum. Iya. Saya itu memang gini Mas Habib. Dulu kan menjadi masalah. Saya ketua panitia membangun masjid itu, masjid gede itu, lantai 5 atau lantai 6 Mas Habib itu UMM, lantai 5 itu kan gede banget. Itu ketua panitianya saya. Ketua panitia saya rektor 1 ketika itu. Lalu saya ditugasi oleh Pak Rektor untuk bangun masjid itu. Dikasih SK untuk agar dibangun, lalu gimana kamu cari uang itu. Saya cari uang waktu itu. Kemana-mana. Menarik itu. Itu langka itu. Lalu kemudian di Indonesia saya belum ada masjid. Ada bank. Bagaimana di bawahnya itu ada bank, ada tempat pertemuan, ada kegiatan kemahasiswaan, lalu di atas lantai 4 sampai 5 untuk sholat kan itu. Itu konsep saya itu. Karena itu memang saya ini gini Mas Habib, saya selalu merenungkan bahwa manusia itu harus dipahami secara utuh. Jasmani dan ruhani, zahir dan batin. Kebutuhannya. Kalau itu zahirnya, tubuhnya, kan harus dididik ya, harus dilatih agar kuat. Agar tulang-tulang kuat, urat-urat menjadi lentur, kan gitu kan.
badannya menjadi sehat, itu kan ada tempatnya sendiri, ialah lapangan itu. Yang zahir. Lalu dekat masjid itu ada lapangan. Lalu kemudian juga harus ada namanya perpustakaan dan laboratorium, Mas Habib. Itu untuk apa? Laboratorium, perpustakaan, lalu pusat-pusat kegiatan keilmiah itu kan, ilmuwan itu kan untuk mencerdaskan sebetulnya. Tapi manusia itu kalau hanya sekedar cerdas dan kuat tidak cukup kalau tidak ada akhlak lewat kegiatan ruhani, maka harus ada masjid. Makanya ketika saya memimpin kampus perguruan tinggi Islam, Mas Habib, untuk menyampaikan konsep ini kan tidak mudah sebetulnya. Banyak kan orang sudah orang kan suka jidal, orang kan suka jidala, orang suka berdebat, orang suka berbantah. Maka lalu kemudian saya rumuskan rukun universitas, Mas Habib. Dengan mengingat bahwa manusia itu yang zahir, yang batin, yang ruhani, yang jasmani, itu saya membuat konsep membangun perguruan tinggi Islam ya, karena saya memimpin perguruan tinggi Islam. Tak buatkan rukun universitas yang 9. Tak mulai dari harus ada profesornya. Jadi perguruan tinggi itu yang penting profesornya. Profesor itu harus hebat. Saya teringat dulu, yang namanya pesantren-pesantren disebut hebat kalau zaman dulu, itu kiainya. Dan kiainya itu lalu sudah spesifik terkenal pada ilmunya. Karena itu kalau kita ingin belajar bahasa Arab, tata bahasa, qawaid, itu pergi ke Diri, Lirboyo. Karena di situ kiainya ada Kiai Makrus, paham tentang bahasa Arab. Kalau spiritual ke Pesuruan atau ke karena ada Kiai Hamid, atau Bangkalan ada Kiai Khalil. Spiritual. Karena spiritual itu, kalau ingin fikih, maka ke Asam Bagus. Karena di sana ada Kiai As'ad Samsul Arifin. Itu sangat alim di bidang fikih. Kalau itu bicara Quran dan hadis, datanglah ke Langitan. Karena di situ ada Kiai Abdullah Faqih yang alim di bidang itu. Juga di Jombang, macam-macam itu apa itu namanya? Universitas. Nah, karena itu universitas seharusnya adalah profesornya. Bagaimana pimpinan universitas itu menjadikan para dosen-dosennya itu bergelar doktor dan gelar profesor. Dan profesor yang benar-benar profesor. Yang ilmunya di bidang ilmunya dikagumi bukan karena bajunya, bukan, tapi karena ilmunya, karena karya-karyanya, hasil penelitian. Nomor 1, Mas Habib. Nomor 2 itu adalah masjid. Maka konsentrasi saya ketika memimpin kampus adalah masjid. Harus ada masjid. Dan masjid itu juga harus digunakan. Jangan lalu kemudian setelah ada masjid lalu tidak digunakan. Harus digunakan. Rektor harus ngajak menurut saya untuk membangun ruhani spiritual ini. Yang ketiga ma'had. Sebab kehidupan pesantren itu loh Mas Habib. Pesantren itu, tradisi pesantren itu memang luar biasa. Jadi kehidupan ini tidak hanya diceramahkan, membina orang tidak diceramahkan, tapi dicontoh dan dilatih sehari demi hari. Belajar bahasa itu kalau di asrama, Mas Habib kan dosen bahasa Inggris. Kalau itu lalu diajarkan di kelas kan tidak pinter-pinter. Tapi kalau itu ada asrama, Mas Habib, di asrama dibiasakan pakai bahasa Arab. Anak-anak yang di dalam asrama itu 6 bulan belajar bahasa Arab dulu. 1 tahun sudah bisa itu. Lalu saya katakan adalah perpustakaan nomor 5, nomor 4, laboratorium nomor 5, baru lalu kemudian pusat-pusat kegiatan keilmian, ilmiah, kajian-kajian itu nomor 6. Nomor 7 itu baru ruang rektor, ruang dekan, itu bagi saya nomor 7, Pak Habib. Yang terakhir. Nomor 8 itu pusat-pusat pengembangan seni dan olahraga. Itu penting sekali loh. Jangan dikira seni dan olahraga tidak penting. Bagian lalu 9 itu adalah sumber-sumber pendanaan yang luas dan kuat. Itu mandiri. Iya, akhirnya lalu menjadi mandiri. Saya bercita-cita ketika saya jadi rektor itu. Mestinya itu perguruan tinggi itu kan kumpulannya orang pinter, Mas Habib. Seharusnya kan. Orang pinter itu kan enggak boleh lalu kemudian gantungkan orang lain. Maka cita-cita saya ketika itu bagaimana saya memimpin kampus ini dengan biaya yang saya cari sendiri mandiri. Tidak lalu menggantungkan pada pemerintah. Dan itu bisa.
Buktinya bisa. UMM bisa, UMS bisa. Ini Unisma sekarang juga bisa sebetulnya. Sebab kalau lalu kemudian biaya kampus itu hanya menggantungkan pada pemerintah, lalu letak kepintaran para kumpulan orang-orang pintar itu di mana? Kan begitu. Padahal di Indonesia itu kan peluang ya, bagi orang pintar kan banyak di bidang peternakan, di bidang pertanian, di bidang perdagangan luar negeri, lalu kemudian juga pengolahan tambang-tambang berbagai macam jenis itu kalau universitasnya bisa. Kalau misalnya 1 tahun hanya memerlukan 2 triliun, 3 triliun bisa sebetulnya mencari. Begitu kumpulan, ada kajian-kajian ekonomi, ada manajemennya, ada agamanya, kurang apa gitu kan. Sampai saya berita sih, saya seperti itu Mas Habib dulu itu. Ya memang saya ini tumbuh muncul karena perenungan saya ya. Kehidupan ini sebetulnya harus utuh. Spiritual dan ruhani dan jasmani. Multidimensi. Keunggulan. Makanya lalu saya katakan ya kita kan harus kalau menurut saya kedalaman spiritual. Saya kan punya konsep. Kalau ada orang tanya pada saya, diapakan? Dibawa kemana? Kedalaman spiritual, keagungan akhlak, keluasan ilmu, kematangan profesional, gitu kan. Lalu kemudian untuk mengembangkan 4 ciri khas sifat ini, lalu kemudian ada kampusnya harus dibangun. Mulai dari harus ada profesornya, harus ada masjidnya, harus ada fasilitas asrama, laboratorium perpustakaan, lalu menjadi bagus. Makanya lalu kemudian di depan kampus saya itu kan dulu tak kasih prasasti Mas Habib. Prasasti tak tulisi kuno ulinuha. Hendaknya kamu yang datang ke kampus itu menjadi orang yang punya otak cerdas. Jangan, iya tak kan? Jangan di kampus hanya berantem. Iya tak kan? Kunul absor, jadilah kamu punya orang yang punya pandangan mata yang tajam, pandangan mata dan telinga yang tajam. Kunu ulil albab, jadilah orang yang punya hati yang lembut. Lalu kemudian ketika lulus wajah itu tidak cukup hanya sekedar cerdas, lalu punya pandangan mata telinga yang tajam, mempunyai hati yang lembut, tapi tak perintahkan, tulis itu di prasasti. Wajah itu filah hakau jihati, dan kamu berjuang untuk kemanusiaan yang benar-benar berjuang. Nah, konsep-konsep agama yang dipahami secara utuh itu mulai Mas Habib. Orang mulai sadar bahwa hanya sekedar pinter dan terampil profesional tidak cukup kalau tidak spiritual. Makanya kalau saya pergi kemana-mana ke berbagai negara yang saya sebutkan, Mas Habib tadi, memang sudah mulai tumbuh. Kalau ruhani, spiritual yang ada dalam jasmani dan ruhani ini, itu lalu disadari, maka agama-agama memang menjadi menjadi dibutuhkan. Coba bayangkan Mas Habib, kalau saya pergi ke berbagai negara itu hanya kajian-kajian agama kok. Hanya kajian agama itu beda Mas Habib antara masyarakat yang kalau di sini yang awam ya, kalau di sini kan pengajaran itu lebih banyak pada apa dan bagaimana. Sholat itu apa, bagaimana menjalankan. Yang diajarin kan itu. Zakat itu apa, lalu bagaimana zakat dilaksanakan. Pertanyaan di sana itu lebih mengapa Mas Habib? Hakikat. Mengapa kau taharo? Mengapa kau ada zakat? Mengapa kau ada haji? Mengapa kau manusia itu perilakunya seperti ini? Manusia itu dikaji secara lebih dalam. Ya mereka sudah mengkaji sosiologi, psikologi, sejarah, antropologi, ngajar perilaku ini kan, sosiologi yang perilaku tumbuh dari luar, psikologi perilaku yang tumbuh dari dalam. Lalu kemudian antropologi gitu kan, budaya gitu dari sisi sejarah, dari sisi periode ke periode. Tapi kalau Quran itu sebetulnya jauh lebih komplit. Lebih lengkap. Bicara tentang manusia itu dari apa? Dari zahir yang batin. Zahir itu apa? Zahir itu adalah dari unsur-unsur ini. Unsur-unsur inilah yang merubah perilaku kan itu kan. Lebih dalam. Dikatakan di Quran, fala yang duril insanu mimma khuliq, hendaknya engkau memperhatikan dari apa manusia itu dijadikan. Coba. Itu kan dari angin, lalu dari air, dari tanah, dari api. Maka lalu manusia itu punya sifat-sifat angin, sifat-sifat air,
selalu tidak mau ke pantang kerendahan, tanah tidak mau kekurangan, api tidak mau kalah. Sesungguhnya sifat-sifat ini, sifat inilah yang mewarnai manusia itu sebetulnya dari aspek fisiknya itu. Lalu kemudian di Quran dikatakan itu tidak lengkap. Kemudian ditiupkannya ruh, itu kan, ruhani. Di surat As-Sajdah 9 ini summa sawahu wa nafakha fi mirruhi. Aku sempurnakan kejadian ini, aku Allah tentu. Kejadian fisik gitu ya. Kejadian fisik ini dengan aku tiupkan ruh. Ruhani itu dari Allah. Nah, rupanya ini konsep manusia itu mulai dipelajari sampai dalam, sehingga karena itu manusia itu jasmani dan ruhani, bukan hanya untuk kebutuhan jasmani, tapi juga kebutuhan ruhani. Tidak saja terpikirkan kalau kembali itu nanti setelah selesai, tidak hanya dipikirkan tubuhnya, tapi juga ruhaninya itu nanti seperti apa. Itu mulai tumbuh sekarang ini. Yang tadi awal perbicaraan kita tadi kan, di berbagai negara kok sudah muncul seperti itu. Ya karena itu tadi, karena makin berkembangnya ilmu pengetahuan, memahami manusia tidak hanya dari sisi zahir dan intelektualnya, tapi juga dari sisi ruhani. Dan selain itu juga dari sisi itu tadi, dari sisi apa itu namanya, revolusi informasi dan komunikasi yang sudah semakin. Dan ada fakta yang mengatakan begitu cerdas manusia merusak. Iya. Kalau manusia tanpa ada ruhani, teknologi menjadi perusak, gitu kan? Menghancurkan. Jadi kalau kita itu sains dan teknologi itu semakin tinggi, tidak diikuti oleh ruhani ini, sifat-sifat bagaimana membangun kemanusiaan itu kan. Ini nanti malah hancur. Dunia ini malah jadi hancur kalau hanya sains dan teknologi yang tidak diikuti oleh membangun diri manusia yang diri manusia sendiri. Itulah untuk membangun diri manusia itulah agama sebetulnya. Agama. Jadi tidak bisa kalau manusia sendiri tidak bisa. Untuk membangun manusia, membangun dirinya sendiri kalau manusia tidak bisa. Karena manusia itu ada sesuatu yang gaib, yang itu yang disebut dengan ruhani itu. Dan kalau sudah menyangkut ruhani, maka lalu dikatakan yas'alunaka aniru. Manakala kamu ditanya tentang ruh, kuliru min amri robbi. Ruh itu adalah urusan Tuhanmu. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Soal-soal ruhani ini tidak diberikan kecuali yang sedikit. Jadi gitu. Nah ini kesadaran ini kalau saya lihat. Setelah orang ke sana buntu, ke sana buntu, ke sini buntu, ternyata lalu agama ini Mas Habib. Tantangan kita sebagai orang yang mencintai agama, maka bagaimana ngajak ya umat ini, tatkala beragama semakin tampil yang ideal gitu loh. Tampil yang ideal itu. Jangan malah sebaliknya. Jadi malah sebaliknya. Nanti lalu Islam, keindahan Islam tidak ditutupi oleh orang lain, tapi ditutupi oleh dirinya sendiri. Ya, itu kan. Itu yang menjadi masalah. Yang menjadi masalah jangan sampai lalu Islam itu digelapkan itu ya, menjadi gelap bukan karena orang lain. Ya, tapi karena orang Islam itu sendiri. Perilakunya enggak beres. Itu menurut saya. Puasa ini saya kira juga harus dalam rangka itu. Matur nuwun sangat Prof. Imam. Jadi jelas, makin jelas kan. Baiklah, mudah-mudahan ini menjadi pencerahan para penonton channel ini. Mudah-mudahan ada semacam perubahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.